Shalom. Bapak Ibu, sebelum dimulai mohon berkenan untuk memastikan telepon seluler dalam keadaan silent. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Sabtu 16 Oktober 2021, dalam suasana penuh sukacita, dalam kasih anugerah Tuhan, kita berkumpul di dalam rumah Tuhan yang kudus ini untuk menyaksikan peristiwa agung dalam kehidupan sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaatnya dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus. Sekarang mari kita semua menghadap tata kasih karunia Allah untuk memohon berkatnya bagi saudara Lee Stefanus dengan saudari Kezia Rumate. Untuk itu mari kita berdiri menyatakan kebahagiaan dan sukacita kita sambil kita menyambut kedua mempelai untuk boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He Pengantin wanita diantarkan bersama ayah untuk boleh masuk menuju altar. every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 4 ayat 1 sampai 2. Allah hadir di sini. Allah telah hadir di sini, hendak curahkan berkat dengan roh-Nya atas kami, bagai hujan yang lebat. Tuhan dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Allah hadir saat ini di tengah kebaktian, menguatkan iman kami yang berserah padanya. Tuhan
pertolongan kita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nas pembimbing untuk kita semua terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Dengan Tuhan, kita sangat bersuka cita dalam menyambut pemberkatan pernikahan hari ini. Mari kita angkat pujian cerahnya hari ini. Bahagia kan kita lalui seiring langkah detak waktu, cerahnya hari ini di saat Engkau hadir. Langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati. Bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Cerahnya hari ini
Jemaat, mari kita dengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Majelis Gereja Kristus Saro Permai. Pasangan yang berbahagia pagi hari ini, Saudara Les Stefanus dari Majelis GKSP akan membangun suatu pujian yang berjudul Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Dengan demikian, harapan kami semua majelis, pasangan yang baru nanti, Les Stefanus dengan Kesia juga berbahagia dan diberkati Tuhan. Mari kita dengarkan pujian. Bapak Ibu Jemaat, mari kita siapkan diri untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani nomor 7 ayat 1 sampai 3 bersabdalah. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bersabdalah ya Yesus
kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan di hari yang indah, yang spesial. Kami berbahagia bersama-sama karena dapat beribadah dan juga menyaksikan peristiwa penting dalam kehidupan Lee Stefanus dan Kesia Rumate. Tuhan yang mempertemukan mereka dan mereka berjanji untuk sepakat untuk membina rumah tangga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat itu Tuhan, dalam ibadah ini, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah, menghadiri, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bila firman Tuhan yang kami baca dan merenungkan boleh menjadi berkat, khususnya bagi pasangan baru ini, untuk mengarungi hidup rumah tangga, Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan terus menyertai kedua saudara kami ini. Juga firman Tuhan menjadi berkat bagi semua kami, sehingga kami dapat melihat secara langsung kehidupan pernikahan yang telah kami jalani selama ini. Bila kami boleh meneruskannya, boleh mensesuaikan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan dalam firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan, mampukan untuk menyampaikan firman-Mu, juga kami yang mendengarkannya, istimewa pasangan pada hari ini, Lee Stefanus dan Kesia Rumate. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan, kita hari ini boleh hadir menyaksikan peristiwa penting Lee Stefanus dan Kesia, hari yang berbahagia. Tampilan mereka berbeda ya, seperti bintang film ya. Seperti lagi syuting pernikahan, tapi ini peristiwa real terjadi ya. Saya akan share screen. Jadikan saya co-host kali ya, tadi saya sempat mati. Ya. Tema kita hari ini adalah pernikahan Kristen. Ya, pernikahan Kristen, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan. Saya ambil dari yang pertama dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kemudian dari Matius 19 ayat yang ke-5. Itu dikutip oleh Tuhan Yesus akan hal ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Kemudian ayat terakhir dari Malaki 2 ayat 16a. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Dalam peristiwa pemberkatan dan penunjukan pernikahan, kita tentu mendukung ya, dengan doa restu kita mendukung supaya pasangan baru ini dimampukan oleh Tuhan mengarungi kehidupan rumah tangga. Karena dari istilah gini, menikah itu gampang, mempertahankan pernikahan itu yang sulit. Karena ketika orang Lee Stefanus berkomitmen untuk hidup bersama Kesia dan pernikahan Kristen, itu komitmen untuk sharing hidup bersama seumur hidup. Dari saat pemberkatan sampai Tuhan memanggil semuanya ya. Jadi tidak mengenal perpisahan ya. Kalau bahasanya Lee Stefanus, kiat fun, moli fun. Jadi pernikahan tidak ada istilah bercerai. Sama. Benar ya. Kalau bahasa Mandarin, tuima. Berarti benar. Ya, kita melihat apa itu pernikahan Kristen. Ya, pernikahan Kristen adalah peristiwa dipersatukannya dua orang, pria dan wanita. Kenapa diperlu dikasih pria dan wanita?
Karena pernikahan itu bukan pernikahan sejenis, tapi beda jenis kelamin, yaitu pria dan wanita yang sudah percaya Yesus, yaitu dia seiman, sepadan, sepakat, dan seumur hidup untuk hidup bersama, yang diteguhkan dan diberkati Allah melalui upacara gerejawi yang disaksikan oleh jemaat semuanya. Ketika Allah mempersatukan pria dan wanita, terjadilah pernikahan dan dimulailah persekutuan hidup sebagai suami istri yang sah dan diberkati. Dan sifatnya ada TEK yang menurut teori daripada pengajaran Abineno ya. Jasmani dan rohani. E itu eksklusif, berlaku bagi pasangan itu saja. Dan K itu continue, terus menerus untuk segala waktu dan tidak dipisahkan oleh manusia. Ya, siapa manusia itu? Bisa pihak pria atau wanita atau pihak orang tua. Jadi ketika pernikahan terjadi itu bukan ketika disatukan Lee Stefanus dan Kesia, tapi dua keluarga besar juga ikut bersatu. Oleh sebab itu, dan mengarungi rumah tangga yang tidak gampang, ketika mereka punya problem, sebagai orang tua kedua belah pihak, juga kita semua yang hadir menyaksikan, mendoakan, supaya mereka bisa menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di kemudian hari dengan penuh damai dari Kristus, saling mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni, saling menerima kelebihan maupun kekurangan, dan penyesuaian diri. Dan saya katakan Kesia dan Lee Stephen pernikahannya cross culture, berbeda budaya, tetapi tidak menjadi masalah karena mereka punya iman yang sama dalam Yesus Kristus. Mereka bisa pun menyesuaikan diri dengan aneka budaya di Indonesia ini. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pernikahan itu memang nggak gampang ya. Akan menghadapi kita lihat pernikahan itu inisiatif Allah dari pembacaan firman Tuhan tadi. Manusia sendiri, oh nggak baik kata Tuhan. Dia menjadikan penolong bagi Adam. Hawa. Lalu ketika baik rohani maupun mental dan fisik dan sebagainya, kemandirian untuk bersatu dengan pasangan yang meninggalkan orang tua, mereka mandiri membina rumah tangga dan juga tidak mengalami perceraian, berarti hidup sampai maut memisahkan seperti janji yang diungkapkan ya. Nah, menghadapi perubahan-perubahan ya, ketika masuk dalam pernikahan nanti kalian harus siap menghadapi situasi yang di luar dugaan. Ada perubahan-perubahan. Apa perubahan-perubahan itu? Biasanya perubahan kebiasaan, perubahan peran dan juga perubahan keuangan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita melihat ya. Kesia waktu masih single ya, masih kurus. Ya. Belanja beda kan ketika di rumah tangga beda belanjanya. Ini ilustrasi aja, ada banyak ya contoh-contoh ilustrasi sambil di internet. Nah. Di pengakuan pernikahan berjanji setia, aku mencintai kau waktu sehat maupun sakit. Artinya ditambahkan ya, dari kurus sampai dari langsing sampai langsung. Ya, tapi ya kenyataan siap mengalami perubahan ya, baik di pihak pria maupun pihak yang wanita. Pasti ada perubahan-perubahan. Perubahan keuangan ya. Yang awalnya waktu single gaji masing-masing. Uangmu. Benar. Betul kan? Uangku. Tapi ketika menikah apa yang terjadi? Uang siapa? Uang kita dikelola oleh siapa? Harus saling percaya. Bagaimana ya dalam praktek selama ini? Ya. Perubahan-perubahan itu nggak gampang ya. Sebelum menikah, ya dia olahraga sendiri ya. Ada peran fitness dan sebagainya ya. Tapi ketika menikah, ya mungkin ada peran lain, ada tanggung jawab lain ya. Belanjalah ini dan sebagainya ya. Ketika masih sendiri, makan sendiri ya. Ketika dalam rumah tangga, dia harus makan bersama ya. Ada banyak hal-hal itu ya yang terjadi. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan-perubahan itu nggak gampang ya, penyesuaian diri. Yang jelas dalam kehidupan pernikahan itu ada banyak hal yang harus diperhatikan ya. Ketika keduanya dipersatukan. Ada istilah begini ya,
Ya ini kan gambarnya Stefanus ya dan Kesia. Itu pernikahan Kristen, itu pernikahan dua orang pengikut Kristus yang sama-sama harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap saat. Itu perlu ada. Ya, di sini bagaimana Tuhan telah menerima kalian, mengampuni satu sama lain, harus saling mengampuni. Nggak ada gading yang tak rata, nggak ada manusia yang sempurna kehidupannya ya. Jadi perlu ya. Jangan sampai terjadi seperti gini ya. Nah ini contoh ya. Pernikahan 2009, 10 tahun kemudian, tuh, siapa yang kejar siapa pakai sapu. Ini ilustrasi aja. Banyak kekerasan lain ya, secara fisik, secara yang lainnya gitu ya, secara psikis dan sebagainya. Tapi tidak terjadi ketika kalian menumbuhkan pernikahan itu. Menumbuhkan pernikahan itu apa? Boleh saling mengampuni, saling menerima, saling melayani. Mengingat hari-hari spesial, hari-hari ketika dibaptis di hari ulang tahun, hari pernikahan seperti ini. Lalu memiliki waktu bersama untuk berdoa bersama, membaca firman Tuhan, beribadah bersama, bahkan melayani bersama. Tuhan memberikan talenta karunia masing-masing. Paling Kesia Rumate adalah penatua di Gereja Kristus di kemajelisan periode 2021-2024. Dan kita berharap bahwa Kesia dapat terus melayani dan didukung oleh suaminya yaitu Lee Stefanus nantinya untuk dalam pelayanan bersama-sama. Lee Stefanus Tuhan berikan karunia talenta khusus bisa difungsikan dalam kehidupan berpelayanan bersama-sama. Jadi keduanya bersama-sama, ada firman Tuhan yang menjaga, ada teman-teman persekutuan yang menguatkan, ada Roh Kudus yang memimpin sehingga pernikahan kalian memang akan menghadapi banyak badai ya, tetapi tetap akan kesatuan akan terjaga. Oleh sebab itu dua-duanya lengkap ya tangannya ya. Coba Stefanus dan ini coba. Tapi yang tangan yang ke tengah, tangan tengah dilipat. Ya. Yang tengah dilip. Tengah ditekuk. Nah. Ini sekali ilustrasi pernikahan gini. Ketika kita menikah, kita berpisah dari orang tua kita. Bisa? Nah. Kita berpisah, bisa berpisah. Kita bisa berpisah dengan saudara-saudara kita. Ketika kita menikah, kita punya anak, kita bisa berpisah dari anak kita. Tapi yang tengah jari manis, di mana cincin pernikahan dimasukin, bisa nggak dibuka? Cincin apa yang jari manis bisa nggak dibuka, dipisahkan gini kayak gini lain? Enggak ya? Nah, pasti ada maksud yang baik ya. Ketika orang menikah kok cincin manis di ini, memang ternyata terjadi pernikahan. Dua orang disatukan seperti dua dilem, maka harus bersatu sampai maut memisahkan. Kalau masih dalam kehidupan bercerai pasti luka satu sama lain, ya, berakibat kesaksian tidak benar. Ya. Oleh sebab itu menumbuhkan pernikahan harus kalian selalu ingat bahwa membangun mesbah keluarga, beribadah dan melayani bersama, menghadapi setiap masalah bersama dengan mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Dan juga yang terakhir adalah kalian membangun komunikasi yang baik satu sama lain. Ya kiranya boleh masuki dalam rumah pernikahan, rumah tangga pernikahan Kristen yang Tuhan kehendaki pada hari ini. Ya selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Mari kita satu dan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan berinisiatif memsatukan keluarga Kristen. Dalam hal ini, pada saat ini, Lee Stefanus dan Kesia Rumate, Tuhan akan menduguhkan, memberkati pernikahan kudus mereka pada hari ini. Kami sebagai rohaniwan, kami sebagai penatua di kemajelisan, dan kami sebagai seluruh jemaat di Gereja Kristus mendukung sepenuhnya niat baik ini, dan kami boleh mendoakan Tuhan memberkati pernikahan kedua saudara kami ini. Bila mereka menjalani kehidupan bersama seturut dengan firman Tuhan, menghadapi apapun gelombang dalam kehidupan rumah tangga nanti, di tengah kehidupan dunia yang harus deras segala tantangan dan cobaan, mereka boleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,
mereka tetap teguh dalam iman dan menjadi keluarga yang menjadi terang Tuhan, menyinari kasih Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini peneguhan dan pemberkatan pernikahan kepada kedua saudara kami ini akan dimulai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membacakan penjelasan pernikahan, nasihat dan perintah dan juga janji Tuhan untuk kedua saudara ini. Mempelai pria dan wanita, Lee Stefanus dan Kesia Rumate, telah datang ke rumah Tuhan supaya nikah saudara diteguhkan di hadapan Tuhan serta menerima berkat-Nya. Sebab itu hendaklah saudara mendengarkan firman Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah sendiri menjadikan Adam seorang perempuan yang diberikannya selaku istrinya. Firman-Nya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rahasia ini besar, karena mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat-Nya. Dengan demikian, Tuhan Allah hendak menyatakan kepada seorang laki-laki, yaitu saudara Lee Stefanus, dengan seorang perempuan, yaitu saudari Kesia Rumate. Allah telah menjadikan mereka demikian untuk membentuk suatu persekutuan yang teguh dan benar di dunia ini, sehingga mereka dapat berdiri tegak dalam pengharapan dan kuat dalam iman di tengah-tengah pencobaan hidup. Nasihat dan perintah. Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat dengan menghadiri pesta pernikahan di Kana telah menunjukkan perhatian pada pernikahan dan senantiasa siap menolong hamba-hambanya yang menikah. Karena itu jikalau dalam hidup suami istri saudara berdua mengalami kesukaran, maka selaku orang beriman saudara berdua hendaknya bersandar pada Yesus Kristus saja. Hendaklah saudara berdua mengabdi dalam satu iman, sehingga saudara berdua dapat hidup dan bekerja sama dalam kasih serta dapat tolong-menolong dalam segala keperluan hidup. Di dalam pernikahan, Tuhan Allah menyerahkan kepada saudara berdua tanggung jawab membentuk keluarga. Sebab itu jika Allah mengaruniakan anak-anak kepada saudara berdua, peliharalah dan didiklah anak-anak itu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan Allah juga memberikan perintah agar suami dan istri hidup sesuai dengan kehendaknya. Perintah Tuhan untuk istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus ada kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Perintah untuk suami. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Janji Tuhan. Inilah ketaatan kepadanya sebagai suami istri. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikianlah janji Tuhan, nasihat dan perintah untuk Lee Stefanus dan Kezia Rumate. Kita masuki peneguhan. Saudara Lee Stefanus dan saudari Kezia Rumate boleh berdiri. Dialah terangmu bercahaya di hadapan jemaat, supaya mereka boleh melihat pekerjaan yang baik dan memberi kemuliaan kepada Allah Bapa yang bertahta di sorga. Sekarang untuk mewujudkan keputusan saudara untuk hidup sebagai suami istri dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka tibalah saatnya di hadapan Allah dan umatnya. Saudara berdua telah berdiri di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaatnya untuk diberkati dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara Lee Stefanus, apakah engkau menerima wanita di sisimu, saudari Kezia Rumate, yang tangannya saudara pegang, sebagai istrimu, hidup bersama-sama dalam pernikahan yang kudus? Apakah saudara berjanji mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan merawat dia baik pada waktu sakit maupun sehat, suka maupun duka, dan tetap setia kepadanya selama kalian berdua hidup? Apakah jawabmu, saudara Lee Stefanus? Ya, saya berjanji dengan segenap hati. Kiranya Tuhan menolong saya. Saudari Kezia Rumate, apakah engkau menerima pria di sisimu, saudara Lee Stefanus, yang tangannya saudara pegang sebagai suamimu, hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan kudus? Apakah saudara berjanji mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan merawat dia, baik pada waktu sakit maupun sehat, suka maupun duka, dan tetap setia kepadanya selama kalian berdua hidup? Apakah jawab saudara Kezia Rumate? Ya, saya berjanji dengan segenap hati, kiranya Tuhan menolong saya. Dan saling berhadapan. Sekarang lain, mulai dari mempelai pria. Dengan ini, saya Lee Stefanus, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, mengambil engkau, Kezia Rumate, sebagai istri, dan akan bersama dan selanjutnya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, baik dalam keadaan susah maupun senang, mengasihi dan membahagiakan engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah janji saya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mempelai wanita. Dengan ini saya, Kezia Rumate, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, mengambil engkau, Lee Stefanus, sebagai suami saya, memiliki dan memegang engkau mulai hari ini, setia baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan susah maupun senang, mengasihi dan membahagiakan engkau hingga kematian memisahkan kita berdua. Inilah janji saya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Amin. Jemaat yang kasih, kita telah menyaksikan dan mendengar janji kedua mempelai. Maka berdasarkan janji itu, nikah mereka akan diteguhkan dan diberkati.
Sejak zaman dahulu, cincin telah menjadi suatu lambang perjanjian teguh. Cincin berbentuk lingkaran yang tidak terputus, melambangkan pernikahan yang suci dan kekal. Kita berdoa supaya kasih kedua mempelai tetap tidak pernah putus selama mereka hidup dalam dunia ini. Sebagaimana cincin ini bersinar, kiranya cinta mereka juga tetap bersinar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lee Stefanus, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan pasanganmu. Kesia Rumate, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan yang diikrarkan kepadamu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya sampai maut memisahkan kita berdua. Kesia Rumate, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan pasanganmu. Lee Stefanus, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu yang telah kuikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya sampai maut memisahkan kita berdua. Saudari Stefanus dan saudari Kesia Rumate, berdasarkan janji saudara berdua di hadapan Allah dan jemaat-Nya, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah Bapa sumber segala rahmat yang telah mempersatukan saudara berdua oleh anugerahnya kepada nikah yang suci ini, kiranya mengaruniakan saudara berdua dengan berkat-Nya. Sekarang saya minta kedua mempelai itu berlutut untuk menerima berkat Tuhan, supaya oleh iman Kristus berdiam dalam hati saudara-saudari, dan dalam pengasihannya saudara berdua dapat berdiri teguh. Jemaat boleh bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Berkati kami ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan dengan damai sejahtera. Penuhilah mereka Tuhan dengan kasih setiamu. Segarkanlah jiwa mereka di jalan hidup ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Tuhan, Saudara Lee Stefanus dan juga Kesia Rumate Tuhan telah bersatu Tuhan di dalam Engkau Bapa di surga, mengikat perjanjian yang kudus Tuhan di hadapan jemaat dan juga terutama Tuhan di hadapan Engkau. Berkati Tuhan kedua mempelai ini Tuhan, sehingga mereka boleh membangun keluarganya Tuhan penuh dengan kasih-Mu dan juga memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, ini semua adalah anugerah Engkau semata-mata. Di dalam nama Tuhan Kembali tetap dengan tintap berdiri. Jemaat boleh duduk kembali dan saling berhadapan, saling memandang. Mimpi nggak hari ini ya? Nggak, yang benaran ya. Kalau nggak mimpi, coba buka penutup cadarnya pelan-pelan.
Pelan-pelan yang perasaan, pelan-pelan. Terus saling memandang. What next? Apa jemaat selanjutnya? Ya, Cium Kudus ya. Silakan. Pelan-pelan ya. Tunggu. Ya. Ya. Tangan jemaat. Kita tetap menjadi tuan dan nyonya di Stefanus. Selanjutnya kedua mempelai dan orang tua dipersilakan untuk boleh mengantarkan persembahan sulung ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya proses penandatanganan dan penyerahan surat pemberkatan pernikahan gerejawi dan penyerahan Alkitab akan dipandu oleh Bapak Penatua Desa. Hadap ke depan. Bapak Lee Stefanus dan Ibu Kesia Rumate, inilah keluarga besar saudara. Masuklah dan ambillah bagian dalam persekutuan bersama keluarga besar Gereja Kristus Sarwa Permai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah keluarga baru kita sekalian. Sambutlah dan dukunglah dalam doa dan kasih Tuhan. Bersama-sama dengan kasih dan rasa syukur, kami menyambut keluarga kami yang baru. Ya, di hadapan Tuhan dan hamba-Nya, kami berjanji untuk terus mendoakan dan memberi dukungan baginya dalam kasih Tuhan. Dan duduk kembali. Jemaat terkasih, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita. Karena itu mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan dengan penuh sukacita sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Mari kita memberikan persembahan, diiringi pujian dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah Tuhan, hari pemberkatan pernikahan jemaat kami, Saudara Lee Stefanus dan Kesia Rumate. Ini sudah Engkau berkati mereka Tuhan, menjadi sepasang suami istri, dan mereka sekarang menjadi satu, dan untuk kedepannya mereka akan menjalani kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam perjalanan rumah tangga mereka. Dan Engkau selalu memberkati mereka Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami Tuhan sebagai bentuk rasa syukur atas berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, yang tentunya dapat dipergunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Dan berkati Tuhan, berkatilah persembahan itu sebagai rasa syukur, dan tentunya sebagai bentuk rasa ketaatan kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Di hadapan Tuhan telah terbentuk rumah tangga baru. Dengan anugerahnya dan pimpinannya, kedua mempelai boleh memasuki jenjang hidup yang baru. Kita bersukacita karena hari ini Tuhan telah memberkati mempelai yang mengikat janji. Mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 317, ayat yang pertama sampai yang keempat. Hari ini Tuhan berkati. Hari ini Tuhan berkati mempelai mengikat janji. Moga-moga rumah tangganya Kau beri tentram bahagia.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, kedua mempelai akan menghampiri orang tua untuk menyampaikan terima kasih. Karena kita semua percaya bahwa hari ini terjadi tak terlepas dari andil dan kasih sayang dari orang tua tercinta. Untuk itu saya persilahkan kedua mempelai untuk menghampiri orang tua yang untuk menyatakan tanda kasih anak kepada orang tua. Yang pertama diawali kedua mempelai akan menghampiri orang tua dari mempelai pria.
Bapak Ibu, tidak hanya kedua mempelai dan keluarga yang berbahagia, kita semua termasuk yang hadir melalui Zoom tentu saja ikut bersuka cita boleh menyaksikan pasangan ini dipersatukan dalam suatu pernikahan kudus. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai. Kepada Bapak Binsar dipersilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, baik keluarga dari Lee Stefanus maupun dari keluarga Kesia Rumate, Pak Rumate, dan semua yang hadir di gereja ini. Dan kita juga untuk jemaat yang berpartisipasi dalam Zoom meeting ini. Ini saya lihat ada 42 view, luar biasa Kesia. Ini artinya apa? Ada air mata, tetapi itu air mata bahagia. Jemaat juga begitu, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Karena apa? Di Stefanus dan Kesia akhirnya pada hari ini berjanji di hadapan Tuhan untuk berumah tangga. Dan kami harapkan begitu juga jemaat menjadi keluarga yang menjadi takut akan Tuhan. Firman Tuhanlah yang selalu menjadi dasar bagi kalian. Untuk saudara keluarga di Stefanus, saya cuma mau mengingatkan kembali seperti dari Pak Pan tadi. Kesia ini kebetulan, bukan kebetulan ya, memang dipilih Tuhan melalui jemaat. Dia ini majelis. Ini sungguh luar biasa. Nah, waktu kita ngobrol dengan Lee Stefanus, dia bilang, bagaimana Lee kalau Kesia masih majelis? Wah, luar biasa jawabannya. Siap mendukung. Ini juga biar jemaat tahu ini, yang di view, yang lihat Zoom ya. Lee Stefanus nanti akan mendukung pelayanan dari Pak Rumate juga. Luar biasa Bapak, bahagia tentu, ada air mata, tapi ini air mata bahagia. Kami percaya itu. Terima kasih untuk semua jemaat yang hadir. Terima kasih semua, baik ada yang di gereja ini maupun yang melalui Zoom. Kami mendoakan agar cepat dapat momongan. Biar Bapak Rumate juga bisa ngomong cucu ya Pak ya. Terima kasih itu semua. Itu saja dari kami mewakili jemaat maupun majelis. Kembali kami mengucapkan selamat berbahagia untuk hari pernikahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Binsar. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk perwakilan dari keluarga mempelai. Bapak Yosef Alexander Rumate, kami persilahkan Pak. Para hadirin sekalian, Shalom. Yang terhormat Pak Pendeta, Ketua Majelis, dan anggota majelis lainnya, beserta jemaat, saya mewakili keluarga dari kedua mempelai, baik dari pihak Kesi maupun Stefanus. Saya sangat berterima kasih. Tadi diungkapkan bahwa Kesia itu jadi penatua di sini. Saya terima kasih banyak. Kesi itu bisa diterima selaku penatua di Gereja Kristus Sarwa Permai. Dan tadi juga sudah ditegaskan oleh Ketua Majelis, di mana Stefanus itu tetap akan mendukung aktivitas Kesia selaku penatua. Saya dari pihak keluarga, memang itu saya baru pertama kali datang kemari. Dan saya juga surprise. Yang lalu-lalu waktu saya datang kemari, ada kesan seakan-akan ini tidak jadi. Gitu. Tadi sempat saya ungkapkan juga dengan Pak Ketua Majelis. Dan akhirnya ini ternyata jadi sebagai
tempat untuk dikabarkan Injil di daerah sini. Saya terima kasih banyak juga kepada Pak Pendeta dan majelis beserta jemaat di sini yang bersedia menerima kami untuk melakukan ibadah peneguhan dan pemberkatan dari kedua mempelai, Casey dan Stefanus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya dulu dari jemaat dan undangan yang hadir melalui Zoom meeting. Jemaat boleh untuk membuka kameranya, kita akan berfoto dengan kedua belah mempelai. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih jemaat yang hadir melalui Zoom. Selanjutnya kita akan mengambil foto oleh rohaniwan. Persilakan. Pak Fabio, silakan Pak. Setelah rohaniwan, kemudian berikutnya adalah majelis. Selanjutnya sesi untuk orang tua mempelai pria, silakan dari keluarga. Dari orang tua dulu ya.
Selanjutnya dipersilahkan dari kedua orang tua dan keluarga dari mempelai wanita. Selanjutnya foto dari kedua belah keluarga, silakan digabung, Pak. Orang tuanya. Baik, Bapak Ibu jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita boleh bersama-sama menghantarkan kedua mempelai yang akan meninggalkan tempat.